Shalom, saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita saat ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 17 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Demikian firman Tuhan, tema yang kita ambil dalam renungan ini, semua orang harus bertobat. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas kita adalah sebagian dari khotbah Rasul Paulus yang disampaikan kepada orang kafir di Aten, Yunani, yang pada saat itu menyembah dewa-dewa palsu dan hidup tanpa Allah yang benar. Di masa lampau, sebelum manusia mengenal Allah dengan sempurna, Allah mengabaikan keberdosaan dan kebodohan seperti itu. Tetapi setelah Ia datang melalui Yesus Kristus, Allah memberitakan bahwa semua manusia harus bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam Roma pasal 3 ayat 25 dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Allah tidak lagi mengabaikan dosa satupun. Setiap orang akan menerima akibat atau hukuman sesuai dengan perbuatannya. Maka Paulus katakan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan yang tadi, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Sahabat rohani yang baik hati, pertobatan Alkitabiah seringkali kita salah pahami dan sering diterapkan secara kurang tepat. Beberapa ayat dengan jelas menunjukkan bahwa pertobatan bersama dengan iman sangat penting untuk pengampunan dosa. Seringkali kita menyimpulkan bahwa satu-satunya hal yang mengharuskan seorang Kristen bertobat adalah mengubah pikiran atau memikirkan kembali dosa dan hubungan kita dengan Tuhan. Padahal kenyataannya perubahan pikiran atau cara pandang saja tidak berguna jika tidak dibarengi dengan perubahan arah, perubahan hidup, dan perubahan tindakan atau perilaku. Karena pengalaman persekutuan kita dengan Tuhan akan selalu bergantung pada pertobatan yang tulus dan sepenuh hati dari pelanggaran-pelanggaran kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, keengganan kita untuk bertobat mengakibatkan Allah sendiri harus mendisiplinkan kita. Masalahnya bukan hanya dalam hal dosa, tetapi faktanya bahwa manusia seringkali gagal dalam bertobat. Kita sering berniat untuk berubah dari kejahatan kepada kebaikan,
tapi akhirnya gagal karena berbagai alasan. Kita ingat Daud. Saat Daud merenungkan dosa-dosanya dan menggambarkan dampak dari pelanggarannya dalam bentuk fisik, Daud berkata dalam Mazmur 32 ayat 3 dan 4, "Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas." Ayat ini menggambarkan penderitaan yang sangat mendalam dan hukuman yang terjadi jika kita berdosa, jika dosa disembunyikan. Ketika Daud diam dalam dosanya, dia memasukkan dosa itu jauh ke dalam dirinya. Dia mengira itu akan hilang selamanya. Dia menyangkal rasa sakit hati nuraninya. Dia mematikan jiwanya terhadap kepedihan keyakinan. Dia merasa batinnya sebagai hukuman dari Allah. Sahabat rohani yang baik hati, ketika Daud menyembunyikan dosanya dan tidak mengakuinya kepada Allah, dia kehilangan hal-hal yang paling berharga dalam hidupnya. Bisa saja dia menjadi kehilangan kesehatan, kehilangan ketenangan pikiran, kehilangan rasa bahagia, dan kehilangan perkenaan Allah. Sebagai gantinya dia mengalami rasa bersalah dan siksaan yang sangat dalam. Ketika kita memendam dosa dalam jiwa kita, pada akhirnya dosa itu akan bocor seperti asam dan menggerogoti tulang-tulang kita. Dosa yang tidak diakui dan disembunyikan dan tidak disesali adalah seperti luka yang menusuk sangat dalam. Kita mungkin dapat mengabaikannya sementara, tetapi tidak untuk selamanya. Maka pertobatan harus berakar pada kesadaran betapa dosa itu sangat menyedihkan bagi Tuhan dan membuat Tuhan begitu tidak senang. Bukan sekedar takut akan pembalasan Tuhan atas dosa-dosa kita. Pertobatan harus berakar pada nilai yang tertinggi terhadap Tuhan, bukan nilai yang tinggi pada diri kita sendiri. Apa pesan renungan ini bagi kita? Saat ini adalah zaman Injil, di mana pertobatan diperintahkan kepada kita semua tanpa kecuali dengan lebih sungguh-sungguh. Upaya yang tulus dan kesetiaan kita dalam pertobatan menuntun pada berkat terbesar yang ada, yaitu pengampunan. Allah itu Maha Pengampun. Dosa sebesar apapun dari Daud, seberat apapun, dilepaskan oleh anugerah pengampunan Allah yang mengangkat beban dari pundaknya. Kita pun demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seberat apapun salah dan dosa kita, mari kita serahkan beban itu kepada Tuhan. Dia akan angkat beban hidup kita. Pengampunan masih diberikan Tuhan sesuai dengan janji-janjinya. Jangan simpan dosa dan pelanggaran kita, tapi serahkan semuanya kepada Tuhan sekaligus melakukan pertobatan dari jalan kita yang sesat. Jangan mengulang-ulang lagi dan menunda-nunda, sebab waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami saat ini. Kami diingatkan bahwa setiap kami harus terus-menerus bertobat, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan tidak mau dipengaruhi oleh iblis untuk melakukan kejahatan. Karena itu tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mampu berperang melawan segala dosa dan kejahatan, sehingga kami berjalan di jalan kebenaran Tuhan,
dengan berjalan di jalan Tuhan, maka kami akan senantiasa berada dalam damai sejahtera. Berkat-berkat Tuhan akan melimpahi kami dan kebahagiaan menjadi milik kami sepenuhnya. Ampuni segala dosa kami Bapa, dosa anak-anak kami, dosa semua keluarga kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.